Mau bercerita mengenai sebuah kasus di mana kasusnya ini kasus misteri. Jadi sebuah misteri ya, yang dialami oleh seorang keluarga dari Malaysia. Keluarga tersebut bernama Ruby Rosli. Jadi Ruby Rosli ini merupakan nama anaknya, makanya keluarganya dipanggil keluarga Ruby Rosli. Jadi keluarga ini tuh mendapatkan peristiwa atau kejadian-kejadian aneh selama mereka ini jual nasi lemak ya, karena memang ada orang yang tidak suka. Nah, bagaimana kisah dan peristiwanya, langsung aja. Jadi keluarga Ruby Rosli ini merupakan keluarga yang sederhana ya, biasa-biasa aja. Ayahnya ini bekerja dengan gajian apa adanya, seadanya ya. Dan ibunya ini berjualan nasi lemak di depan sekolah di mana anaknya di sekolah. Jadi anaknya sekolah di sini, nah ibunya itu jualan di depan sekolahnya. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum tahu nasi lemak juga, jadi nasi lemak ini merupakan nasi khas dari Malaysia. Kalau di Indonesia itu hampir sama dengan nasi uduk, cuman ada beberapa perbedaannya, terutama di bagian bumbunya. Tapi keduanya itu sama-sama menggunakan santan kelapa ya. Pada awal-awal berjualan ya masih sepi karena memang berurusan buka. Tapi lama-kelamaan warung nasi lemak keluarga Ruby Rosli ini menjadi ramai. Karena kenapa? Karena memang orang itu menyukai karena rasanya enak. Jadi orang itu ketagihan untuk beli terus. Informasi mengenai kalau nasi lemak ini enak itu tersebar dengan cepat ya, dari mulut ke mulut. Bilang gini, kalau nasi itu enak-enak. Nah, jadi orang banyak ya penasaran dan pengen mencoba gimana rasanya nasi lemak keluarga Ruby Rosli. Nah, secara tidak langsung orang-orang yang penasaran tadi menjadi pelanggan ya. Akhirnya mereka itu setiap mau beli nasi lemak mereka larinya ke keluarganya Ruby Rosli. Seperti itu teman-teman. Di sekitaran tempat di mana keluarga Ruby Rosli ini berjualan itu ada juga pesaingnya ya, kurang lebih ada 3 orang. Jadi mereka ini sama-sama jualan nasi lemak ya, tapi tetap aja yang paling banyak pelanggannya itu adalah keluarganya Ruby Rosli. Sebenarnya bisa dikatakan juga kalau keluarga Ruby Rosli ini jualan nasi lemak itu bukan warung makan yang besar. Nah, cuman bentuknya itu kayak booth kontainer. Teman-teman pasti tahu yang ditemukan banyak di pinggir jalan tuh, pasti banyak ya booth kontainer seperti itu ya. Jadi setiap orang beli itu harus dibungkus dan dibawa pulang, nggak bisa makan di tempat karena memang lahannya sempit. Nah, meskipun seperti itu, tetap aja banyak orang yang penasaran dan bagaimana kelezatan dan kenikmatan dari nasi lemak keluarga Ruby Rosli. Padahal setiap hari masakan keluarga Ruby Rosli ini selalu habisnya, saking enaknya diburu para pelanggannya. Kalaupun ada sisa, pasti itu sisanya sedikit, gak banyak-banyak ya, kayak sebaskom itu enggak. Nah, ibunya berjualan nasi lemak juga pada saat Ruby Rosli ini duduk di bangku kelas 1 SMA. Namun ketika Ruby Rosli ini menginjak kelas 3 SMA, ada banyak kejadian aneh yang dialami oleh ibunya. Jadi pada saat itu ada 3 gangguan gaib, bisa dikatakan seperti itu. Yang pertama itu pada saat itu temannya Ruby Rosli itu melewati booth kontainer milik ibunya Ruby Rosli. Nah, pada saat melewati booth kontainer tersebut itu boothnya tutup, tapi menurut pengakuannya Ruby Rosli, dia itu setiap hari menyempatkan hadir ataupun setidaknya melihat kondisi ya booth milik ibunya tersebut ya setiap pagi, dan itu dilakukan rutin. Dan kenapa pada saat temannya itu melewati booth tersebut itu dalam keadaan tutup dan tidak dijaga? Nah, ini kejadian aneh yang pertama. Terus yang kedua itu ada salah satu pelanggan itu mengaku pernah melihat harimau berada di belakang booth tersebut. Mana ada harimau di lingkungan manusia, artinya ya tinggalnya di hutan, gak mungkin tiba-tiba ada di situ. Berarti ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ibunya Ruby Rosli ini pernah mendapatkan 1 bungkus mangga, tapi mangganya busuk. Nah, di dalam booth tersebut pada saat ibunya Ruby Rosli ini membuka kedainya pagi-pagi. Nah, sedangkan mereka ini merasa kalau tidak pernah membeli mangga, apalagi dalam keadaan busuk, sebanyak 1 kantong plastik. Nah, artinya ada orang yang menaruh. Setelah kejadian tersebut, keluarga Ruby Rosli memutuskan untuk memanggil orang yang ahli spiritual untuk mengusir ya aura-aura negatif ataupun hal-hal negatif yang berada di booth kontainer tersebut. Nah, untungnya setelah dipanggil orang tersebut, jualannya ibu Ruby Rosli ini kembali normal. Namun pada tahun-tahun berikutnya, ayahnya Ruby Rosli ini tidak bekerja. Entah alasannya apa, Ruby Rosli ini tidak menjelaskan secara detail alasannya kenapa ayahnya ini tidak bekerja lagi. Dan sementara adiknya juga harus terus sekolah, dan Ruby Rosli ini sudah masuk ke perguruan tinggi. Jadi satu-satunya roda ekonomi daripada keluarga ini adalah di nasi lemaknya. Nah, karena ayahnya juga sudah tidak bekerja. Karena merasa ibunya Ruby Rosli ini tidak cocok dengan berjualan di depan sekolah, akhirnya ada teman ayahnya Ruby Rosli ini menawarkan untuk membuka kedai atau membuka warung di depan KPJ Kelantan di Malaysia. Pada saat itu ibunya Ruby Rosli ini menjadi penjual pertama yang berjualan di kawasan tersebut, dan kawasan tersebut pada saat ibunya berjualan ini masih sepi. Untuk pertama kalinya ketika mereka berjualan di situ langsung ludes
laku keras tuh nasi lemaknya. Kadang nggak sampai 2 jam nasi lemak ibunya Ruby Rosli ini habis. Kemudian di awal tahun 2018, banyak orang yang mulai ikut berjualan di depan kantor KPJ Kelantan. Dan kejadian aneh atau kejadian gaib yang sudah dialami waktu saat menjual di depan SD itu kembali lagi muncul menimpa keluarga Ruby Rosli, menimpa jualannya mereka. Mulai saat itu pelanggan mulai turun drastis. Kalaupun ada pelanggan yang mau datang, awalnya mereka itu senang untuk mencoba nasi lemak milik keluarga Ruby Rosli. Tetapi setelah sampai di depan bot kontainer tersebut, mereka tidak jadi beli. Nah, itu yang pertama, aneh kan? Tiba-tiba nggak jadi beli padahal udah sampai di depan. Ayahnya Ruby Rosli yang melihat kejadian itu terus-menerus akhirnya menjadi sedih dan menceritakan keluh kesahnya atau menceritakan peristiwa yang dialaminya itu ke salah satu temannya, yang memang temannya ini memiliki indera keenam ya, bisa melihat kejadian-kejadian yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak atau biasa kita sebutnya dengan indigo. Setelah teman ayahnya Ruby Rosli datang ke kedai, dia itu melihat ada sesosok mayat yang berbaring di atas meja bot. Jadi kan biasanya bot itu kan ada tutupnya tuh untuk buka tutup. Nah, di atas itunya tuh ada mayat yang berbaring di atas meja tersebut. Jadi artinya ada orang yang dengki dengan bisnis mereka. Makanya pelanggannya jadi turun dan tiba-tiba nggak jadi beli. Nah, ini salah satu penyebabnya nih. Ada orang yang gedengki dengan bisnis mereka. Biar warungnya sepi, si pelakunya ini menyiramkan air mandi mayat ke bot kontainer milik keluarga Ruby Rosli. Makanya tidak heran juga kalau ibunya Ruby Rosli ini ketika membuka kedai tersebut itu ada basah-basahannya di meja-mejanya. Nah, tidak ada air, tidak hujan, mereka juga tidak merasa ngelap. Kalaupun dilap pasti kan kering. Nah, ini nggak ada sama sekali, tiba-tiba basah. Dan anehnya kejadian gaib tersebut itu sampai ke rumahnya keluarga Ruby Rosli. Ayahnya menjadi sakit-sakitan, terus ibunya juga ketika mau masak untuk jualan itu kakinya tiba-tiba gatel. Nah, gatelnya itu aneh. Kenapa? Karena pada saat digaruk kan biasanya kan ada bekas ini nih, bekas apa sih? Bekas garukan. Secara normal kalau kulit digaruk itu ada bekas yang setidaknya merah. Nah, ini nggak ada sama sekali. Gatal doang. Setelah digaruk itu nggak ada bekasnya. Bahkan adiknya Ruby Rosli ini ikut mengalami kejadian tersebut. Dia itu melihat sesosok perempuan baju putih berlumuran lumpur, bukan darah, berlumuran lumpur yang berdiri di dekat pintu dapur. Karena kejadian-kejadian gaib ini terus menimpa keluarga Ruby Rosli, akhirnya keluarga tersebut itu memutuskan untuk berhenti jualan. Artinya damai dengan diri sendiri juga, bisa dikatakan seperti itu, karena tidak mau lagi berurusan dengan orang lain untuk persaingan karena jualan ya. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk tidak berjualan lagi. Nah, untuk cerita selanjutnya saya tidak mengerti ya bagaimana jalannya, karena memang Ruby Rosli ini sedang menempuh pendidikan sarjananya dan adiknya juga masih sekolah. Entah dari mana, semoga keluarga ini selalu diberkahi dan dijauh dari kejahatan-kejahatan seperti itu, teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pesan moral atau hikmah dari kejadian ini. Semoga teman-teman suka dengan apa yang saya bawakan. Buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran, silahkan langsung komentar di video ini. Mungkin ceritanya cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.